Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara kepada UMKM biasa Bookstore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Sidik sebagai dokumentasi dan rekan saya Mira Husnuddin sebagai pewawancara 1. Saya Isnami Kanda sebagai pewawancara 2. Berikut cuplikan wawancaranya. Terima kasih. Permisi Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Lisna dari Universitas Tidar, izin melakukan wawancara terhadap UMKM yang Mbak jalankan. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya Lia dari bagian penjualan. Baik, langsung saja ya Mbak. Yang pertama, apa nama UMKM ini? Nama UMKM ini biasa Bookstore. Kemudian, sejak kapan UMKM ini dimulai atau dijalankan? UMKM ini berjalan sejak tahun 2015. Baik, untuk bidangnya sendiri bergerak di bidang apa ya Mbak? Bergerak di bidang perdagangan buku. Baik, langsung saja ya Mbak ke sistem penjualannya. Bagaimana sistem penjualan di UMKM ini? Apakah dengan kredit atau tunai? Penjualan di UMKM ini dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Baik, selanjutnya bagian apa saja yang terlibat dalam penjualan tersebut? Bagian penjualan atau pemesanan, bagian gudang, dan bagian akuntansi. Baik, untuk tugas dari masing-masing bagian, apa saja ya Mbak? Bagian penjualan, pemesanan itu melayani pemesanan produk dan pelanggan. Dari pelanggan memutuskan pembelian kredit, lalu memerintahkan gudang untuk pengemasan barang serta membuat rekapan dan pemesanan yang fix atau di-cancel. Baik, selanjutnya untuk bagian gudang itu tugasnya apa saja ya Mbak? Menerima rekap pemesanan dari penjualan, lalu dilakukan pengemasan, membuat surat jalan, lalu melakukan pengiriman barang. Selanjutnya untuk bagian yang terakhir tadi ada bidang akuntansi ya Mbak. Nah, untuk tugas dari bagian akuntansi itu apa saja? Untuk bagian akuntansi, melakukan penagihan ke pelanggan, membuat laporan penerimaan penjualan. Nah, selanjutnya dari bagian tadi, bagaimana prosedurnya untuk penjualan kredit dalam UMKM ini? Untuk prosedur penjualan kredit, pelanggan melakukan pemesanan, kemudian jika membayar DP dalam 3 hari, pesanan bisa diproses. Pihak gudang akan memberitahukan barang ready atau tidak. Jika barang ready, kemudian akuntan akan menagihkan kekurangan pembayaran. Jika sudah dibayar, maka dilanjutkan packing barang dan pengiriman. Baik, selanjutnya tadi juga ada penjualan tunai. Untuk prosedurnya sendiri bagaimana ya Mbak? Untuk penjualan tunai, pelanggan datang ke toko memilih barang, kemudian membayar di kasir dan dicatat oleh akuntan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak. Apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem penjualan ini? Lalu bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh UMKM tersebut? Untuk penjualannya, ketidak terbalasnya chat pada waktu penagihan. Untuk itu kami melakukan penagihan pada jam-jam orang senggang. Kendala utama untuk piutang tak tertagih. Untuk itu kami melakukan pembayaran sistem penjualan kredit seperti dijelaskan pada sebelumnya. Baik, berarti untuk pembaharuan sistemnya itu seperti yang dijelaskan pada prosedur penjualan kreditnya. Iya. Baik Mbak, terima kasih atas waktu yang Mbak luangkan untuk wawancara ini. Kemudian saya akan datang ke sini lagi bersama kelompok kami untuk melakukan dokumentasi terhadap flowchart dari prosedur ini, penjualan ini. Baik Mbak, terima kasih. Ya. Baik Mbak, di sini saya akan menindaklanjuti wawancara yang sudah dilakukan rekan saya kemarin. Berikut adalah bagian alir dari prosedur yang sudah dijelaskan kemarin. Apakah ada revisi atau tidak ya Mbak? Saya lihat terlebih dahulu ya Mbak. Oke, baik. Untuk bagian alirnya tidak perlu direvisi, sudah benar. Oke, baik Mbak. Mohon maaf Mbak, sebelumnya izin bertanya, apakah ada aplikasi untuk penginputan invoice yang sudah dilakukan penjualan ini?
Untuk di sistem penjualan kami masih menggunakan manual, Menggunakan apa ya, Mbak? menggunakan Excel. Oh, oke, baik. Untuk di sini kami menyarankan dua aplikasi yaitu Lamikro dan Accurate. Untuk penjelasannya, kalau Lamikro itu bisa support penjualan tunai namun belum bisa penjualan kredit. Kalau Accurate sendiri bisa semuanya, Mbak. Apakah Mbak Rahma menyetujuinya? Itu akan mempermudah untuk pekerjaan di penjualan ini. Ya, tentu Mbak, karena dalam aplikasi Accurate sendiri itu bisa langsung muncul laporan keuangannya, sedangkan jika kalau menggunakan manual sendiri kan masih manual, masih semuanya menggunakan jurnal dan lain sebagainya gitu. Berarti nanti itu fitur-fiturnya sudah tersedia di aplikasi tersebut. Iya, sudah tersedia semuanya. Baik, untuk aplikasinya, untuk sarannya saya terima, tapi untuk aplikasinya akan kita bicarakan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.